just that you want me, but I said Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin rahimakumullah. Perkembangan Islam di Andalusia, Spanyol dimulai pada abad ke-8 Masehi ketika pasukan Umayyah yang dipimpin oleh Tariq bin Ziyad menaklukkan semenanjung Iberia pada tahun 711 Masehi. Ini memulai periode yang dikenal sebagai zaman kegemilangan Islam di Al-Andalus. Ada beberapa tahapan penting dalam sejarah perkembangan Islam di Andalusia. Pertama yaitu penaklukan Bani Umayyah pada abad ke-8 pada tahun 711 Masehi. Pasukan Muslim yang dipimpin oleh Tariq bin Ziyad menaklukkan semenanjung Iberia. Menangan ini membuka jalan bagi pendudukan Islam di wilayah tersebut. Pemerintahan Umayyah di Andalusia pada abad ke-8 hingga ke-11 Masehi. Khalifah Umayyah mendirikan pemerintahan di Andalusia dengan Cordoba sebagai pusat kekuasaan. Pada masa pemerintahan Abdurrahman III dan Al-Hakam II, kota-kota seperti Cordoba berkembang menjadi pusat kebudayaan dan ilmu pengetahuan yang makmur. Puncak kegemilangan abad ke-10 pada abad ini, Andalusia mencapai puncak kejayaan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, seni, dan arsitektur. Perpustakaan Cordoba menjadi salah satu perpustakaan terbesar di dunia pada saat itu. Pertentangan dan peperangan abad 11 hingga ke-15, konflik internal dan serangan dari kerajaan Kristen di utara memicu ketidakstabilan di Andalusia. Peperangan seperti Reconquista mengakibatkan hilangnya sebagian besar wilayah kepada kerajaan Kristen. Selanjutnya penaklukan Granada pada tahun 1492. Granada yang tersisa sebagai pusat pemerintahan Muslim terakhir di Andalusia jatuh ke tangan Katolik monarchs Ferdinand II dari Aragon dan Isabella I dari Kastil pada tahun 1492. Ini menandakan berakhirnya keberadaan Islam di Spanyol. Sejak saat itu, pemeliharaan warisan Islam di Andalusia tetap terlihat dalam seni, arsitektur, dan bahasa. Meskipun tidak lagi menjadi pemerintahan politik, warisan Islam terus menjadi bagian integral dari sejarah dan budaya Spanyol. Peradaban Islam di Andalusia, Spanyol menciptakan suatu periode keemasan yang dikenal sebagai zaman kegemilangan Islam di Andalus. Ada beberapa poin penting kunci tentang peradaban ini, yaitu dimulai dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Andalusia menjadi pusat intelektual dengan perkembangan pesat di bidang ilmu pengetahuan, matematika, astronomi, kedokteran, dan filsafat. Pusat pembelajaran seperti Universitas Cordoba menjadi tempat berkumpulnya cendekiawan Muslim, Kristen, dan Yahudi. Selanjutnya ada arsitektur dan seni. Perkembangan arsitektur seni Moris di Muslim di Spanyol menciptakan bangunan-bangunan megah seperti Alhambra di Granada dan Masjid Cordoba yang menunjukkan keindahan dan keahlian teknis yang luar biasa. Yang selanjutnya adalah multikulturalisme. Andalusia menjadi contoh harmoni antara berbagai kelompok etnis dan agama. Muslim, Kristen, dan Yahudi hidup bersama dalam toleransi relatif dan saling berkontribusi dalam berbagai bidang, menciptakan masyarakat multikultural yang dinamis. Selanjutnya ada pusat perekonomian. Kota-kota seperti Cordoba dan Sevilla menjadi pusat perdagangan yang makmur dengan pasar-pasar yang ramai dan kekayaan yang melimpah. Pertanian, perdagangan, dan industri berkembang pesat. Selanjutnya ada bahasa dan sastra. Pusat kebudayaan ini juga melahirkan kemajuan di bidang sastra. Karya-karya sastra Arab termasuk puisi dan prosa diterjemahkan dan diadopsi oleh berbagai kelompok di Andalusia. Lalu pemeliharaan warisan yang klasik. Para cendekiawan Muslim di Andalusia tidak hanya mengembangkan ilmu pengetahuan mereka sendiri, tetapi juga memelihara dan menerjemahkan karya-karya klasik Yunani dan Romawi yang kemudian menjadi dasar bagi Renaissance Eropa. Namun, keemasan ini berakhir dengan Reconquista dan jatuhnya Granada pada tahun 1492 yang mengakibatkan pengusiran umat Muslim dan Yahudi serta perubahan besar dalam sejarah Spanyol. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kemunduran peradaban Islam di Andalusia, Spanyol. Beberapa di antaranya melibatkan faktor internal dan eksternal. Yang pertama adalah pertentangan internal. Terdapat perselisihan internal di antara pemimpin Muslim di Andalusia, seperti perpecahan politik dan konflik
kekuasaan antar dinasti yang melemahkan persatuan dan stabilitas. Yang kedua ada serangan eksternal Reconquista, kampanye perang oleh kerajaan Kristen untuk merebut kembali wilayah dari kekuasaan Muslim, menyebabkan tekanan militer yang terus-menerus. Serangan ini terutama diambil periode melemahkan pertahanan dan stabilitas wilayah Islam. Yang selanjutnya ada pengaruh kekuasaan asing. Pada beberapa titik, kekacauan politik di Andalusia mengakibatkan keterlibatan kekuatan asing seperti bangsa Berber yang dapat merusak stabilitas wilayah. Lalu selanjutnya ada perubahan sosial dan ekonomi. Pergeseran sosial dan ekonomi dapat mempengaruhi stabilitas suatu masyarakat. Misalnya, meningkatkan ketidaksetaraan sosial dan ekonomi dapat menciptakan ketegangan internal. Lalu selanjutnya ada penurunan toleransi agama. Seiring waktu, toleransi antar agama yang dulu diakui di Andalusia mengalami penurunan. Pergeseran politik dan agama di Spanyol setelah Reconquista menciptakan tekanan terhadap Muslim dan Yahudi yang dapat menghambat perkembangan intelektual dan ekonomi. Selanjutnya ada pembatasan terhadap ilmu pengetahuan. Seiring dengan penurunan stabilitas politik, dukungan terhadap ilmu pengetahuan dan kebudayaan menurun. Pusat-pusat pembelajaran seperti perpustakaan dan universitas mengalami kemunduran. Kombinasi faktor-faktor ini menyebabkan kemerosotan peradaban Islam di Andalusia yang pada akhirnya mencapai puncaknya dengan jatuhnya Granada pada tahun 1492 dan dimulainya era baru dalam sejarah Spanyol. Pada masa modern, Islam di Spanyol mengalami beberapa perubahan signifikan. Setelah Reconquista pada abad ke-15, umat Islam di Spanyol menghadapi pengusiran dan konversi paksa, sehingga kehadiran Islam di wilayah tersebut menjadi terbatas. Namun, beberapa keluarga Muslim dan Yahudi tetap tinggal meskipun menghadapi diskriminasi. Perkembangan lebih lanjut terjadi pada abad ke-20, terutama setelah berakhirnya Perang Saudara Spanyol pada tahun 1939 dan selama masa pemerintahan diktator Francisco Franco. Franco menekankan identitas Katolik Spanyol dan menindas budaya dan agama lain termasuk Islam. Setelah kematian Franco pada tahun 1975 dan kembalinya Spanyol ke rezim demokratis, terjadi perubahan besar dalam masyarakat Spanyol pada tahun 1992. Spanyol mengumumkan amnesti bagi keturunan Muslim dan Yahudi yang dulu diusir selama Reconquista, mengakui bahwa pengusiran itu tidak sah secara hukum. Sejak saat itu, komunitas Muslim di Spanyol mulai tumbuh kembali, sebagian besar karena imigrasi. Mereka terdiri dari imigran baru dan konversi. Beberapa masjid dan pusat kebudayaan Islam didirikan, dan ada upaya untuk memperkuat identitas Muslim di Spanyol. Penting untuk diingat bahwa Islam di Spanyol saat ini melibatkan beragam kelompok dan individu dengan berbagai latar belakang, budaya dan etnis. Pemberlakuan nilai-nilai pluralisme dan toleransi semakin mendapatkan perhatian di lingkungan sosial dan politik Spanyol modern.